Pernahkah Anda mendengar bahwa ada tanaman tertentu yang dipercaya bisa menjadi magnet rezeki? Bukan sekadar penghias rumah atau penyegar udara, tapi tanaman ini diyakini mampu membuka pintu keberuntungan, mendatangkan kelancaran usaha, hingga menjaga rumah dari energi negatif. Dari primbon Jawa sampai Feng Shui, 9 tanaman ini punya kisah unik dan aura mistis yang membuat banyak orang menanamnya bukan hanya karena indah, tapi juga karena tuah yang terkandung di dalamnya. Lalu, apa saja tanaman yang disebut-sebut bisa menarik rezeki itu? Apakah Anda mungkin sudah menanam salah satunya di rumah tanpa sadar? Sebelum kita kupas satu persatu rahasia 9 tanaman pembawa rezeki, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah spiritual, primbon, dan misteri kehidupan lainnya yang penuh makna. Karena siapa tahu, salah satu tanaman ini bisa menjadi jalan datangnya berkah dan rezeki untuk Anda. Dalam tradisi Jawa, pohon Kamboja sering dikaitkan dengan aura mistis. Tidak heran banyak orang menganggapnya angker karena sering ditemukan di area pemakaman. Namun, di balik kesan menyeramkan itu, pohon Kamboja menyimpan filosofi yang sangat dalam. Kamboja dianggap sebagai tanaman yang mampu menjadi gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Jika ditanam di pekarangan rumah dengan niat baik, konon bisa menjadi pagar gaib yang melindungi pemilik rumah dari gangguan energi negatif. Selain itu, Kamboja dipercaya dapat membuka jalan rezeki. Daun dan bunganya yang tidak pernah berhenti tumbuh melambangkan keberkahan yang terus mengalir. Bunga Kamboja juga sering digunakan dalam upacara adat atau sesaji, karena diyakini membawa energi spiritual yang kuat. Dalam primbon Jawa, rumah yang memiliki pohon Kamboja di sudut halaman diyakini akan dijauhkan dari bala dan sekaligus diberkahi kelancaran usaha. Bahkan, ada kepercayaan bahwa Kamboja mampu menetralkan aura iri dengki dari orang lain. Banyak pelaku spiritual yang menanamnya sebagai penyeimbang energi agar rumah terasa lebih tentram. Jadi, meskipun sering dipandang menyeramkan, Kamboja justru bisa menjadi simbol keseimbangan, pelindung, sekaligus magnet rezeki. Bambu adalah tanaman yang sangat istimewa. Dalam budaya Tiongkok, bambu dianggap sebagai lambang kekuatan, kelenturan, dan kemakmuran. Ada jenis bambu khusus yang disebut bambu hoki atau lucky bambo, yang diyakini dapat membawa keberuntungan besar bagi siapa saja yang menanamnya. Dalam ilmu Feng Shui, bambu hoki disebut sebagai magnet energi positif. Semakin banyak batang bambu yang ditanam, semakin besar pula keberuntungan yang bisa datang. Misalnya, 2 batang bambu melambangkan cinta dan keharmonisan, 3 batang melambangkan kebahagiaan, dan 8 batang diyakini sebagai simbol keberlimpahan rezeki. Keunikan bambu hoki adalah kemampuannya tumbuh subur meskipun hanya dengan air dan cahaya matahari yang cukup. Hal ini menjadi simbol filosofi hidup, kesederhanaan yang membawa kebahagiaan. Banyak orang menaruh bambu hoki di ruang tamu, meja kerja, atau toko, dengan harapan usaha mereka semakin lancar. Selain itu, bambu hoki juga dipercaya sebagai penolak bala. Getaran positif dari tanaman ini diyakini bisa menghalau energi buruk yang masuk ke rumah. Jadi, tidak hanya mempercantik ruangan, tapi juga menjadi penjaga aliran energi agar rezeki tidak terhambat. Tanaman ini memiliki nama yang begitu jelas artinya, Sri Rejeki. Dari namanya saja sudah terlihat bahwa tanaman ini dipercaya membawa keberkahan dan kelancaran rezeki bagi pemiliknya. Sri Rejeki atau yang dikenal dengan nama ilmiah Aglaonema, adalah tanaman hias yang sangat populer di Indonesia. Sri Rejeki memiliki daun lebar dengan corak indah. Ada yang hijau polos, bercorak merah, hingga keemasan. Keindahannya membuat tanaman ini sering menjadi penghias ruang tamu atau halaman rumah. Dalam primbon Jawa, Sri Rejeki diyakini dapat memperkuat aura positif pemilik rumah dan menarik energi keberuntungan masuk. Banyak orang percaya bahwa menaruh Sri Rejeki di dalam rumah bisa mendatangkan kelancaran usaha. Bagi pedagang, tanaman ini disebut-sebut mampu meningkatkan daya tarik pelanggan. Sedangkan bagi karyawan, keberadaan Sri Rejeki diyakini bisa memudahkan naik jabatan atau mendapat rezeki tambahan. Selain sisi spiritual, Sri Rejeki juga bermanfaat secara nyata. Daunnya mampu menyerap polusi udara di dalam rumah, sehingga udara menjadi lebih bersih. Hal ini membuat penghuni rumah lebih sehat dan bersemangat, yang pada akhirnya juga bisa berdampak pada produktivitas dan rezeki. Dengan kombinasi keindahan, manfaat kesehatan, dan makna spiritualnya, tak heran jika Sri Rejeki disebut sebagai salah satu tanaman paling ampuh untuk menarik keberuntungan. Tanaman ini dikenal dengan sebutan money tree atau Pachira aquatica.
Bentuknya yang unik dengan batang sering dikepang dan daun hijau segar menyerupai tangan terbuka, membuatnya dipercaya sebagai simbol rezeki yang terus mengalir. Dalam Feng Shui, money tree dianggap sebagai tanaman yang bisa menarik keberuntungan, terutama dalam hal keuangan dan bisnis. Banyak pemilik toko, restoran, hingga kantor menaruh pohon uang di dekat pintu masuk atau meja kasir. Keyakinannya, semakin subur pohon uang tumbuh, semakin lancar pula arus pemasukan. Bahkan ada yang menyebut bahwa daun pohon ini melambangkan 5 unsur kehidupan: air, api, tanah, kayu, dan logam. Jika kelima unsur itu menyatu, maka energi positif dan kesejahteraan akan hadir di rumah maupun tempat usaha. Di sisi lain, pohon uang juga melambangkan kerja keras. Walaupun diakini sebagai pembawa rezeki, tanaman ini tetap harus dirawat dengan telaten agar tumbuh subur. Dari sinilah kita belajar bahwa rezeki memang bisa datang dari arah yang tak terduga, tetapi usaha, doa, dan kesabaran tetap menjadi kunci utama. Filosofi inilah yang menjadikan pohon uang bukan hanya sekadar tanaman hias, tetapi juga pengingat bagi pemiliknya bahwa keberuntungan butuh dirawat, sama seperti sebuah tanaman. Jika dirawat dengan baik, rezeki pun akan terus tumbuh dan berlipat ganda. Pohon kelor terkenal dengan sebutan daun ajaib. Dalam dunia medis, daun kelor mengandung segudang manfaat kesehatan, mulai dari meningkatkan imun tubuh, menurunkan tekanan darah, hingga menjadi sumber nutrisi alami. Namun, dalam tradisi Jawa, kelor punya makna spiritual yang jauh lebih dalam. Daun kelor sering digunakan untuk menetralkan pengaruh ilmu hitam atau energi negatif. Banyak orang percaya bahwa menanam pohon kelor di halaman rumah bisa menjadi tameng gaib yang menjaga penghuni rumah dari gangguan makhluk halus. Dari sisi spiritual, energi negatif adalah salah satu penghalang rezeki. Jika rumah bebas dari aura buruk, maka pintu rezeki pun lebih mudah terbuka. Selain itu, kelor juga melambangkan kesederhanaan dan keberkahan. Meski pohonnya tampak sederhana, manfaatnya begitu luar biasa. Filosofi ini mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu harus besar dan mewah, tetapi cukup memberi manfaat bagi kehidupan. Dalam primbon, kelor sering dipakai dalam ritual tolak bala, sebagai simbol pembersihan diri agar hidup lebih ringan dan lapang. Menariknya lagi, kelor adalah tanaman yang tumbuh cepat dan mudah hidup di berbagai jenis tanah. Hal ini menjadi lambang kelancaran rezeki, mudah datang dari arah yang tak disangka, asalkan kita tetap berusaha dan menjaga hati. Jadi, bukan hanya bermanfaat secara fisik, kelor juga menjadi simbol pembuka pintu rezeki dari sisi spiritual. Tanaman lidah mertua atau sansevieria adalah salah satu tanaman hias yang sangat populer. Bentuknya ramping dengan daun menjulang ke atas seperti tombak, memberi kesan kuat dan kokoh. Di balik bentuknya yang sederhana, lidah mertua dipercaya sebagai tanaman penolak bala yang ampuh. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Feng Shui, lidah mertua berfungsi untuk menyerap energi negatif, iri dengki, dan hawa jahat yang sering menjadi penghalang rezeki. Banyak orang menaruh tanaman ini di pintu masuk rumah agar aura buruk tidak ikut masuk ke dalam. Jika energi negatif bisa ditahan, maka energi positif berupa ketenangan, kebahagiaan, dan keberuntungan lebih mudah mengalir. Selain sisi spiritual, lidah mertua juga bermanfaat secara ilmiah. Tanaman ini mampu menyerap polusi udara, bahkan menghasilkan oksigen di malam hari. Artinya, selain melindungi secara gaib, lidah mertua juga melindungi kesehatan penghuni rumah. Dengan rumah yang sehat dan penuh energi baik, tentu semangat bekerja pun meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada rezeki. Filosofi lidah mertua juga syarat makna. Bentuk daunnya yang tajam melambangkan ketegasan dalam menghadapi hidup. Bahwa untuk meraih rezeki, kita perlu keberanian untuk memotong hal-hal buruk yang menghambat, entah itu sifat malas, iri, atau rasa putus asa. Dengan demikian, lidah mertua menjadi simbol kekuatan, keteguhan, sekaligus penyaring rezeki agar yang masuk hanya hal-hal yang membawa berkah. Tanaman jade atau Crassula ovata sering disebut juga sebagai pohon keberuntungan. Bentuk daunnya tebal, bulat, dan menyerupai koin hijau yang melambangkan uang. Dari situlah muncul keyakinan bahwa tanaman jade adalah simbol kekayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Dalam Feng Shui, jade plant dipercaya sangat baik jika ditempatkan di dekat pintu masuk rumah atau di meja kerja. Konon, hal itu bisa mengundang aliran uang dan energi positif untuk masuk. Bahkan, beberapa pengusaha menjadikan tanaman ini sebagai hadiah untuk sahabat atau mitra bisnis,
karena dianggap sebagai doa agar usaha mereka tumbuh subur. Keunikan jade plant juga terletak pada sifatnya yang mudah dirawat. Ia bisa tumbuh dengan sedikit air, namun daunnya tetap segar dan kokoh. Filosofi ini menggambarkan ketangguhan dalam menghadapi hidup. Meski dalam keterbatasan, rezeki tetap bisa hadir jika kita sabar dan gigih. Selain membawa makna spiritual, tanaman jade juga mempercantik ruangan. Daunnya yang berkilau hijau seperti giok, membuatnya terlihat mewah dan penuh energi kehidupan. Dengan begitu, ia tidak hanya memperindah rumah, tetapi juga menghadirkan aura positif yang diyakini mampu mengundang kelancaran rezeki. Bagi masyarakat Jawa, tebu bukan sekadar tanaman manis yang bisa dimakan. Ada jenis khusus yang disebut tebu wulung, berwarna ungu kehitaman, yang dianggap memiliki makna spiritual mendalam. Tebu wulung sering digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti mitoni, 7 bulanan, bersih desa, atau ritual penyambutan tamu agung. Dalam primbon, tebu wulung melambangkan antebing kalbu, atau keteguhan hati. Artinya, siapa yang menanam dan merawat tanaman ini diyakini akan diberikan kekuatan hati dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Dari keteguhan itulah, jalan rezeki akan lebih mudah terbuka. Selain itu, tebu wulung juga melambangkan manisnya kehidupan. Sama seperti batang tebu yang mengandung gula, tanaman ini dianggap membawa simbol kebahagiaan dan keberkahan. Banyak orang percaya bahwa menanam tebu wulung di halaman bisa menjadi penarik energi rezeki, sekaligus penolak energi buruk yang menghalangi kebahagiaan. Tak hanya itu, tebu wulung sering ditanam sebagai simbol persatuan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Filosofi ini sangat dalam, bahwa rezeki bukan hanya tentang uang, tapi juga ketenangan, keharmonisan keluarga, dan hubungan yang manis dengan sesama. Tanaman puring dikenal dengan daunnya yang indah berwarna-warni, mulai dari hijau, kuning, merah, hingga oranye. Keindahan warna inilah yang menjadikan puring sebagai simbol keberagaman rezeki. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, puring diyakini mampu memperkuat aura rumah dan mendatangkan energi positif yang menarik keberuntungan. Banyak orang menanam puring di halaman depan rumah, karena selain indah, ia dipercaya mampu menjadi penjaga rumah dari energi negatif. Daun-daunnya yang beraneka warna melambangkan rezeki yang datang dari berbagai arah, tidak hanya dari satu sumber, tetapi bisa bermacam-macam, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam primbon, puring juga dikaitkan dengan keseimbangan hidup. Warna-warni daunnya mengajarkan bahwa hidup penuh dengan suka dan duka, namun semua itu bisa menyatu menjadi harmoni. Jika hati mampu menerima dan mensyukuri setiap keadaan, maka pintu rezeki akan terbuka lebih lebar. Selain makna spiritual, puring juga bermanfaat secara praktis. Tanaman ini dapat menyegarkan udara dan mempercantik suasana rumah. Energi segar yang dipancarkannya diyakini mampu membuat penghuni rumah lebih bersemangat, sehat, dan produktif, yang pada akhirnya juga berdampak pada kelancaran rezeki. Puring bukan hanya sekadar tanaman hias biasa. Ia adalah simbol bahwa rezeki bisa datang dalam banyak bentuk, uang, kesehatan, kebahagiaan, hingga kedamaian hidup. Dengan menanam puring, banyak orang berharap rumahnya selalu diberkahi rezeki yang melimpah dan berwarna seperti daunnya. Dari 9 tanaman yang telah kita bahas, mulai dari Kamboja yang penuh aura mistis, bambu hoki yang melambangkan aliran rezeki, hingga puring yang penuh warna, semuanya dipercaya membawa energi positif dan keberuntungan bagi siapa saja yang merawatnya. Namun, penting untuk kita ingat bersama bahwa semua itu hanyalah sarana, tanda, dan ikhtiar. Rezeki sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari tanaman itu sendiri. Tanaman hanya menjadi wasilah untuk mengingatkan kita bahwa hidup harus dijalani dengan keteguhan, kesabaran, serta hati yang penuh syukur. Maka, jangan pernah bergantung pada benda atau tanaman, tetapi jadikanlah ia pengingat untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pemberi rezeki. Karena sebesar apapun usaha kita, hasil akhirnya tetap bergantung pada kehendak Allah. Semoga kita semua diberikan kelancaran, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah lainnya.